Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awalan wa akhiran nahmaduhu wa nasta'inuhu batinan wa zahiran wa nuzakki amwalana bitadhiri qulubina innalana qalban tahiran. Yang sama-sama kami hormati Bapak As'ad selaku dosen agama Islam serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan, kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, antara lain nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda alam, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Afriani, Prodi Sastra Bahasa Indonesia, reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menarasikan tugas mata kuliah agama Islam, yaitu tentang akhlak. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, antara lain yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup akhlak, yang kedua ada pembagian akhlak, dan yang ketiga ada pembinaan akhlak. Jadi teman-teman, apa sih akhlak itu? Akhlak adalah suatu sifat atau perangai yang melekat atau menempel pada seseorang. Apa itu akhlak? Akhlak adalah suatu sifat atau perangai yang menempel pada sifat atau karakteristik seseorang. Jadi teman-teman, karakter itu atau akhlak itu bisa dilihat atau tercermin dari perilaku orang tersebut. Secara etimologi, istilah akhlak itu berasal dari bahasa Arab loh teman-teman, berasal dari kata huluk yang artinya perilaku. Adapun perilaku baik ataupun perilaku yang tercela. Jadi teman-teman, akhlak seseorang itu dapat terlihat, dapat tercermin, dapat kita simpulkan dari kesehariannya, dari cara dia berbicara atau cara dia berperilaku sehari-hari. Tapi kelakuan sehari-harinya ini tidak ada namanya unsur paksaan ya teman-teman. Jadi benar-benar real sikapnya dia mencerminkan akhlaknya dia. Nah, di sini ruang lingkup akhlak itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu akhlak pribadi. Apa sih akhlak pribadi itu? Akhlak pribadi itu adalah perilaku pribadi yang melakukan kegiatan dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus membatasi, tidak boleh berlebihan, tidak boleh berbicara kotor gitu. Jadi kita harus akhlak pribadi itu yang menyangkut dengan kegiatan pribadi yang kita jalani sehari-hari gitu ya teman-teman. Dan ada yang kedua itu akhlak keluarga. Jadi sikap atau perilaku seseorang dalam menyikapi keluarga seperti orang tua, adik atau kakak, sanak saudara yang lain. Jadi kita harus bisa menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dan ada yang ketiga teman-teman, yaitu akhlak bermasyarakat. Jadi perilaku seseorang atau perilaku kita sendiri terhadap masyarakat luar nih teman-teman, seperti tetangga misalnya. Nah, itu kita harus punya akhlak, harus punya adab terhadap mereka. Ada lagi nih teman-teman, yang keempat adalah akhlak bernegara. Jadi sikap seseorang, setiap individu harus mempunyai akhlak dengan bertata negara ya teman-teman. Nah, ada yang terakhir nih teman-teman, yang kelima, akhlak beragama. Apa sih akhlak beragama itu? Akhlak beragama itu adalah setiap individu, diri kita sendiri terutama teman-teman. Setiap kita kan bermacam-macam agama, setiap agama itu mempunyai kewajiban, mempunyai ibadah yang harus dijalankan ya teman-teman, dan itu adalah salah satu contoh akhlak beragama. Ada berapa sih pembagian akhlak? Nah, jadi teman-teman, akhlak itu terbagi menjadi 2. Akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak madmumah,
atau bisa diartikan akhlak tercela. Materi selanjutnya ada pembinaan akhlak. Apa sih Kak pembinaan akhlak itu? Jadi pembinaan akhlak itu adalah suatu usaha, tindakan yang dilakukan dalam diri sendiri untuk mengupayakan, untuk meningkatkan kualitas akhlak anak-anak didik kita, teman-teman. Jadi kita harus ada upaya dan usaha nih untuk meningkatkan akhlak dalam diri kita tentunya terlebih dahulu ya. Lalu kita salurkan kepada anak didik kita. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Al-Quran, isi dan sistematikanya. Teman-teman, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Dan Al-Quran juga adalah sumber pelajaran agama Islam yang utama dan pertama yang memuat semua firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, loh teman-teman. Nah, teman-teman, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, yakni 89 surat Makkiyah, dan sisanya 25 surat Madaniyah. Adapun jumlah ayat yang terkandung dalam Al-Quran berjumlah 6.236 ayat, yakni 4.726 ayat dari surat Makkiyah, lalu sisanya 1.510 ayat berasal dari surat Madaniyah. Baik, materi selanjutnya ada as-sunnah atau al-hadis, terbagi menjadi 4 bagian. Itu yang pertama ada bayan at-takrir, yang kedua ada bayan at-tafsir, yang ketiga ada bayan at-tasyri, yang keempat ini ada bayan an-nasah. Lalu materi selanjutnya ada macam-macam ijtihad. Nah, ijtihad itu ada 7 macam ya teman-teman. Yang pertama itu ijma, yang kedua itu qiyas, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat itu syuzuz dzariyah, yang kelima istishab, yang keenam itu urf, yang ketujuh yang terakhir ini istihsan. Baik, materi selanjutnya ada toleransi antar agama. Pengertian toleransi itu apa sih Kak? Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh atau tasahul yang memiliki arti kemudahan. Adapun konsep dari toleransi antar agama, yakni pemahaman tentang agama, juga tidak bisa dipisahkan loh teman-teman dari kebudayaan, di mana manusia hidup itu berdasarkan budaya. Tak ada satupun manusia dalam tatanan ini yang hidup tanpa adanya budaya. Di sini ada beberapa penyebab konflik antar umat. Yang pertama, ada mereka yang masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang aturan atau ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, ada masyarakat yang masih egois, jadi masih memikirkan dirinya sendiri. Adapun yang ketiga ini, masyarakat masih bertindak seenaknya aja, semaunya dia gitu, tanpa memikirkan kaidah-kaidah agama di dalamnya. Nah, bagaimana sih Kak cara kita untuk menerapkan sikap toleransi? Sikap toleransi ini sangat penting ya teman-teman, apalagi seperti di Indonesia ini, di negeri yang plural, banyak agama, bermacam-macam agama yang ada di Indonesia itu harus kita hormati, harus kita hargai, dan itu adalah sikap toleransi yang harus ditanamkan sejak dini. Kenapa harus ditanamkan sejak dini? Karena tujuan seperti rahmatan lil alamin itu menciptakan kedamaian. Adapun yang kedua itu menjauhi sikap diskriminatif. Apa sih Kak? Sikap diskriminatif itu? Sikap diskriminatif ini adalah sikap yang tidak baik teman-teman, dapat menyebabkan kebencian, ketidakadilan. Maka sikap ini harus kita tinggalkan ya teman-teman.
Di sini ada penjelasan tentang politik Islam. Apa sih Kak politik Islam itu? Politik Islam adalah strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Politik Islam ini juga adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita di kota Madinah. Terus apakah tujuan politik Islam itu? Jadi, tujuan politik Islam ini adalah yaitu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang tegak, dan pastinya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan itu dibangun dengan berlandaskan pada hukum dan syariah. Nah, di sini juga ada prinsip politik Islam. Yang pertama ada prinsip kedaulatan, yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga ada prinsip musyawarah, dan yang terakhir ini ada ijma. Nah, di sini ada kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional, kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini. Pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam.